Bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar menggelar malam apresiasi dan pemberian penghargaan tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR kepada perusahaan BUMN BUMD di Kota Denpasar. Kegiatan ini pemirsa merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan dan LSM yang telah menggelar CSR bagi masyarakat. Bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar menggelar malam apresiasi dan pemberian penghargaan tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR kepada perusahaan BUMN BUMD di Kota Denpasar. Peran serta perusahaan dalam pembangunan tidak dapat dikesampingkan. Pemerintah Kota Denpasar menilai keberadaan program CSR penting untuk memperkuat dan melengkapi pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Denpasar. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Made Widra menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga hubungan baik antara pemerintah Kota Denpasar dan pengusaha. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud apresiasi kepada perusahaan yang telah menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anagung Ngurah Rai Iswara menyatakan, saat ini proses pembangunan akan selalu berorientasi pada pemerintah yang baik. Menggapai hal tersebut, tiga komponen harus bergerak bersama-sama, yaitu pemerintah, pengusaha, dan lembaga sosial masyarakat. Di Kota Denpasar, program-program kota sudah dilaksanakan secara bersinergi baik dengan pemerintah, pengusaha maupun LSM. Oleh sebab itu, sebagai wujud apresiasi, setiap tahun penghargaan dianugerahkan kepada perusahaan dan LSM yang CSR-nya telah memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Apresiasi berkelanjutan pemerintah Kota Denpasar ini diharapkan semakin memotivasi pengusaha mengetok tularkan kepedulian melalui CSR kepada perusahaan lainnya. Sekarang niki proses si pembangunan kan selalu berorientasi sekarang pada good governance, artinya kepemerintahan yang baik. Nah, untuk menggapai mensukseskan proses itu ada tiga komponen yang harus bergerak bersama-sama bersinergi, yakni pemerintah, selanjutnya adalah pengusaha dan lembaga sosial masyarakat. Di Denpasar, Bapak Wali merasakan program-program kota ini sudah kita laksanakan secara bersinergi bersama-sama, baik oleh pemerintah, pengusaha, dan lembaga sosial masyarakat. Nah, oleh sebab itu, sebagai wali kota, beliau sebagai rasa bangga, sebagai apresiasi, setiap tahun beliau memberikan satu penghargaan kepada para pengusaha, para lembaga sosial masyarakat yang memberikan suatu programnya, CSR-nya untuk masyarakat, ya. Dan pada hari ini kita serahkan kepada 45 pengusaha. Nah, apakah setiap tahun akan dilaksanakan? Iya, karena kita ingin dengan memberikan apresiasi ini, para pengusaha bisa menggetok tularkan, bisa menceritakan kepada sahabat-sahabat para pengusaha, lembaga sosial masyarakat, sehingga apa yang kita programkan untuk kota yang kita banggakan ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Upaya mempercepat pembangunan di daerah tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Denpasar. Pemberian penghargaan tanggung jawab sosial atau CSR ini diberikan kepada 45 perusahaan BUMN, BUMD di Kota Denpasar yang telah berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial lingkungan pada tahun 2016. Lebih lanjut, Anagung Ngurah Rai Iswara menyatakan pada prinsipnya, semua pengusaha dan LSM di Kota Denpasar sudah terlibat untuk memberikan programnya kepada masyarakat. Nantinya, hal ini akan diinventarisasi dan diidentifikasi sehingga nantinya program yang bisa dibangun lewat APBN dapat disiapkan. Kemudian program serupa dirancang agar mampu dikelola APBD Provinsi, selanjutnya APBD Kabupaten Kota, dan terakhir program yang ditangani oleh CSR. Saat ini, hal-hal yang perlu bantuan diidentifikasi sehingga program CSR bisa tepat sasaran. Pada prinsipnya, itu semuanya sudah terlibat. Pada prinsipnya, secara garis besar, pengusaha-pengusaha ini saling berlomba menampilkan diri untuk memberikan persentase sesuai dengan aturan perundang-undangan kepada masyarakat. Nah, sekarang tinggal nanti kita akan inventarisasi sekarang, mengidentifikasi, terus kita akan siapkan mana yang bisa dibangun lewat APBN, mana yang bisa dikelola lewat APBD tingkat 1, yang bisa dengan APBD tingkat 2, dan mana yang bisa ditangani oleh CSR. Ini yang sedang dan terus kita akan inventarisasi sehingga kiprah daripada CSR ini tepat sasaran.
Melalui implementasi tanggung jawab yang terkandung dalam visi misi, perusahaan menggariskan kebijakan serta program CSR yang memenuhi standar keberlanjutan, memiliki integritas, menjunjung tinggi etika bisnis, dan memenuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Agung Ria dan Saputra